Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami akan mempresentasikan materi tentang karakteristik dan pemilihan media pembelajaran guna untuk memenuhi tugas mata kuliah IPS kelas rendah. Dosen pengampu Bapak Iwan Firmansyah MPD. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Dina Kamilina, Yuda Dwi Pramana, yang ketiga Marfu'ah. Dalam pembelajaran, media memegang peran sebagai alat yang diharapkan dapat mendorong belajar lebih efektif. Seperti diungkapkan bahwa jika hanya kata-kata belaka yang dijadikan sebagai sarana penyampaian pesan tidak dapat diharapkan untuk memperoleh hasil yang optimal. Golongan dalam sarana untuk membantu pengajaran biasanya terbagi atas A. Media komunikasi bahasa ialah bahasa lisan dan bahasa tulis. B. Media komunikasi verbal misalnya gambar, diagram, dan sebagainya. Prinsip pemilihan media. Yang pertama, prinsip efektivitas. Jika semua tujuan pembelajaran telah tercapai, maka pembelajaran disebut efektif. Prinsip efisiensi merupakan pembelajaran dengan menggunakan biaya, waktu, dan sumber daya lain seminimal mungkin. Yang kedua, prinsip relevansasi. Media yang digunakan sesuai dengan tujuan, isi strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, prinsip produktivitas dalam pembelajaran dapat dipahami sebagai pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kriteria pemilihan media. Dalam memilih media, kita perlu menganalisis kriteria media pembelajaran tidak sama dan pemilihan buku pegangan dalam pembelajaran. Kriteria pemilihan media. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan. Pemilihan media hendaknya untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ketepatan gunaan. Jika media itu dirasa belum tepat dan belum berguna, maka tidak perlu dipilih dan digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, keadaan peserta dini. Kriteria pemilihan media yang terbaik adalah disesuaikan dengan peserta, baik keadaan psikologis, filosofis, maupun sosiologis anak. Selanjutnya, ketersediaan. Walaupun suatu media dinilai sangat tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, namun media tidak dapat digunakan jika media tersebut tidak tersedia. Kriteria pemilihan media. Yang pertama, biaya kecil. Faktor biaya seringkali menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan media pembelajaran. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menggunakan media hendaknya benar-benar seimbang dengan hasil-hasil yang akan dicapai. Selanjutnya, keterampilan guru. Apapun media yang dipilih, guru harus mampu menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat media ditentukan oleh guru yang menggunakannya. Jangan sampai guru menggunakan media dia sendiri tidak dapat mengoperasikan secara baik dan benar. Selanjutnya, mutu teknis. Kualitas media jelas mempengaruhi tingkat ketersampaian pesan atau materi pembelajaran kepada peserta didik. Untuk itu, media yang dipilih dan digunakan hendaknya memilih mutu teknis yang bagus. 4 faktor pertimbangan dalam pemilihan media menurut Dick dan Carey. Yang pertama, ketersediaan sumber tempat. Yang kedua, faktor keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media untuk waktu lama. Yang ketiga, untuk membeli atau memproduksi sendiri, ada dana, tenaga, dan fasilitas. Yang keempat, efektivitas biaya dalam waktu panjang. Dalam kaitan ini, Leonard, Fallon, dan Non-ARX tahun 1972 menyampaikan beberapa hal yang penting tentang media. Alasan penggunaan media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, media memungkinkan kita dapat mencapai peristiwa yang langka dan sukar dicapai. Yang kedua, media dapat lebih memungkinkan pengamatan. Yang ketiga, dengan media penelitian tidak terhalang oleh waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.